ora usah kaget ya apik manusa kalah apik mbek pangeran. Pangeran wis Ghafur kok manusa kok Ghafur kita ya ora lah wis biasa wae ngoten. Gampang urusan mbek pangeran ya. Ya cara kaidah fikih kan ngoten. Haqqullah mabniun alal musamaha. Urusan mbek pangeran itu gampang. Urusan mbek manusa. Singkat cerita Imam Bukhari itu pede meriwayatkan hadis setelah banyak orang mimpi Rasulullah niku liwat ditututi Imam Bukhari. Iku fawwah ma akhta aqdama qudamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus delamaan yang pernah diinjek Rasulullah niku mau tiak qadami Rasulullah sing nate diinjek qadami napa Rasulullah. Itu Imam Bukhari persis di situ. Akhirnya ulama tahu itu maknanya betapa persisnya beliau ketika meriwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi orang mimpi niki teng kitab Fathul Bari. Imam Bukhari itu betul khirbah itu semacam peso kecil. Yazubu anhu itu kalau ada orang melukai Nabi, dia yang bela-belain supaya orang itu tidak bisa melukai Nabi. Dan itu ditakwil oleh ulama bahwa beliau yang nanti akan mensortir al-ahadits al-maudu'ah, dibuang semua, nggak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemana itu jasa-jasanya pun Imam Bukhari. Terus ketika beliau mau kapundhut, terus Imam Bukhari ketika mau kapundhut itu tertib sekali. Saya banyak membuktikan baik secara bacaan maupun nyata. Orang-orang soleh itu kalau mau kapundhut itu tertib. Mulane sampai nak kapundhut aja selonang-selonong. Nak mati itu sing tertib. Sing rapi lah, tertata. Kula cerita sedikit. Bapak kula niku selawase niku tiap tahun nilai kula teng Jogja. Dia mboten pernah memamitkan saya sama ketua teng tempat kerja kula. Niku bapak tidak tengken niku kula Jumadil Ula niku. Saya tak pamit mbek kancamu, guru-gurumu, kanca-kanca kowe mulai ngenteni aku. Terus bapak recep kapundhut. Mbah Mun juga gitu, saya menyaksikan sendiri mau kapundhut itu uang dititipkan ke Subab. Iki aku nak balik nak aku ora balik wis bagi dulur-dulurmu. Beliau di pesawat ngendikan yang Gus Yasin, tenang dosin aku tahlili. Ternyata di Mekah kapundhut itu contoh-contoh kapundhut yang tertib, beretika dan berperadaban. Nah Imam Ghazali luwih parah malih, parah kramate mboten parah masalahnya. Mbok potong jadi geger. Niku badhe kapundhut itu tuku kafan piyambak. Tuku kafan. Terus kanca-kanca sing perjalanan 3 hari karena dulu enggak ada pesawat. Ora ono WA. Niku diundang. Tolong direngkas ning nggonku ya. Ketika beliau kapundhut itu orang yang perjalanan 3 hari enggak ada yang terlambat. Ditakoki, "Kenapa kamu enggak terlambat?" "Saya sudah diundang 3 hari yang lalu." Dan niku tuku kafan terus badhe niku badhe subuh salat terus ya mbak cara Jawa kayak agak selonjor terus adik itu celok ali ya bil kafni aku jupukno kafanku terus diambung terus beliau ngendikan alar ridho bil intikal ila malikil mulki pun kula ridho pindah teng alame jenengan Gusti, maksudnya kapundhut ya terus kapundhut. Jadi adik ora ribet tuku kafan, ribet tuku saiki ya ana persiapan tapi gaya-gayaan untuk kuburane wis digawe. Terus gaya mergo larang kawasane iku elit. Ini buatan keramat nih sembrono nih. Lah Imam Bukhari ki ngoten badhe kapundhut tuh wali-wali angkatan beliau ku dipeni. Desane piyambake jenenge Khortanka, napa bacane Khortanak mboten ngerti. Pokoke kawasan Uzbek karena itu ejaan Soviet. Sauni-unimu lho waca Khortanka, cek Khortanak, cek opo ngono lho. Sing maca penting aja waca demaan karena tulisannya kok sik. Niku wali-wali ngipi ketemu Rasulullah teng pagar desa, teng pojok, teng pintu gerbang. Wali-wali tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau di sini?" "Antaziru Muhammad bin Ismail." Aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Apa tak jak bareng. Terus wali-wali ini tangi krungu kabar Imam Bukhari kapundhut. Nama beliau kan Muhammad bin Ismail. Jadi akhirnya wali-wali ngerti. Jadi badhe kapundhut itu ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula waca nggih tak waca Arabe. Engko nek mboten paham nggih muni amin nggih semono. Mboten santai mawon sampean. Kula niki mumpung dadi wong saleh mergo nderekaken kersane Habib Bidin. Ya kadang saleh kadang ora, nek ora saleh ya istighfar wis gampang. Urusan mbek pangeran niku gampang. Ribet urusan mbek manusa. Wis yo sepuro yo kadang gremeng ya. Tapi ora usah kaget ya apik manusa kalah apik mbek pangeran. Pangeran wis Ghafur kok manusa kok Ghafur kita yo ora lah wis biasa wae ngoten. Gampang urusan mbek pangeran ya.
Ya cara kaidah fikih kan ngoten. Haqqullah mabniun alal musamaha. Urusan mbek pangeran iku gampang. Urusan mbek manusa ruwet iki. Sing dawuhe ahli niku wis. Niku fakta apa pengalaman itu? Pengalaman apa fakta? Pengalaman. Ini kanca kula oleh ahli Al-Habsyi. Nggih boten enten perkembangan mulai riyen mbek kula ya ora jelas sih. Nggih kula waca ya. Akhbarona Muhammad bin Makki sami'tu Abdul Wahid bin Adam at-Tawasis yaqul ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi wa ma'ahu jama'atun min ashabi wa huwa waqifun fi mawdi'in fasallamtu alaihi faradda alayhi assalam faqultu ma wuqufuka huna ya Rasulullah qal antaziru Muhammad bin Ismail falamma kana ba'da ayamin balaghani mautu fanadhartu fa idzan huwa qad mata fi sa'ah allati ra'aitu fiha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Monggo ya nak badhe kapundhut sing tertib ya. Habib Ali bin Utsman kabari Habib Bidin ya Ali Al-Habsyi ya Muhammad kondo-kondo sik dadi saged takziah nggih. Dadi niki mboten niki ditiru nggih monggo, mboten nggih sae kersane mboten nyaingi Imam Bukhari. Lan kula kadang salah iku ya istighfar, tapi kadang-kadang ya biasa. Nah aku bener terus ora kaya Imam Bukhari, dadi ben salah sithik-sithik, ora ben salah ya tetep salah, sementing gelem istighfar, gelem nak menawa iku dadi tawadhuke kita semua. Tapi yang jelas niku kula suwun kitab ini kitab barokah karena para habaib, para wali semuanya pakai kitab napa? Bukhari. Wau sing didhawaken teng dongane Habib Abu Bakar Segaf Kutub Gresik bahwa ya Allah kita mendengar hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan semuanya mengarahkan kita tambah mahabbah kita li taatika untuk taat kepada jenengan. Saya beri contoh satu betapa hebatnya Rasulullah SAW untuk menjaga kenyamanan kita dengan Allah Ta'ala. Misalnya Sayyidul Istighfar yang tadi baru dibaca. Saya berkali-kali bilang wong khusuk-khusuk sing berlebihan. Nah istighfar nuwangis koyo-koyo nasi pendekne mau dosa tok. Sale bar delok wong wedok ning pertolon nuwangis ora barbar. Oke itu bagus karena eling maksiate. Tapi seakan-akan sifati Allah yang ngasih dia maksiat dan hubungannya dengan Allah hanya ditakdir maksiat. Padahal Allah tadi ngasih dia sholat subuh, ngasih dia sholat duhur, ketemu habaib hormat, ketemu kiai hormat. Reputasi Allah yang baik ini nggak dihitung. Si dihitung salah ini. Jika terus dia akhirnya sumpah, nak keterusan itu akhirnya rondo, sama nanti terus nol ya pokoknya. Tapi kalau Nabi ngajari kita tidak seperti itu. Sayyidul Istighfar di antara kata-katanya tetap Abu ulaka bi ni'matika alayya. Gusti apapun kula niki makili kita loh ya, tidak makili Kanjeng Nabi. Tentu kalimat itu dari Rasulullah. Tapi anggap saja yang baca kita. Ini penting dalam ilmu hadis. Ya Allah apapun salah saya wau kula teng terminal teng napa delok itu oke niku salah Gusti. Tapi kula ditakdir gak nganti zina. Kanggo wong biasa-biasa ngene iki ora nganti zina iku top. Tapi aja terus delok terus iki cerita ae. Dadi deloke istighfar tapi ra nganti zina alhamdulillah. Bar delok tok ya istighfar tapi ra takok nomere iku alhamdulillah. Ora moto terus dikeloni ning kamar. Alhamdulillah. Artinya ada sisi nikmat lah. Wong rai pas-pasan wae kok saleh ngono kan top kowe. Ora top deloke top ra nganti teruse gitu. Dan Quran membenarkan model ngono iku, maksudnya membenarkan itu dimaklumi. Dimaklumi iku artinya yo kelas-kelas ngono iku ayate intastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir angkum sayyi'atikum. Yo kelasé lagi ngono. Tapi maksud saya kowe kudu eling sisi Abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah kula delok kok ora zina ya ora takok nomor. Alhamdulillah Gusti jenengan tesih ngreksa kula. Tapi kok terus wa abu bidzambi tapi apa Gusti kula delok bareng nggih sepuro Gusti. Jadi artinya betapa Rasulullah itu ketika mengajari kita istighfar itu juga bersamaan dengan itu ikrar bahwa nikmat Allah aktsar wa aktsar. Bahwa sisi nikmat Allah itu jauh lebih besar. Makanya di Quran itu tidak ada hanya perintah istighfar, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tetap ada bihamdi rabbik. Apapun kita ini masih masya Allah. Nah, barokahnya hadis-hadis seperti itu belum hadis solusi. Rasulullah mboten nate dosa. Tapi selalu ngasih solusi wong dosa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata
tampuha berarti bar kok wedok wayu sawangane kok dosa golek rondo sing welek tuwek kei dhuwit mbah wau kula badhe maksiat niki kafaroe engko amen didongakno kaya corona muga-muga panjang apa artine ku mboten iki mboten mungkin nak kula salah ben dikoreksi Habib Ali tapi bapak mun terlambat dadi sungkan mesti dadi niki cerita dari malah ikrar Habib Abu Bakar Segaf dawu-dawu Nabi itu menginspirasi kita. Belum masalah adamul kunuti wal yasi. Semua orang Islam seluruh dunia itu enggak ada yang putus asa. Meskipun ahlul ma'asi, ahlul kabair. Barokai hadis riwayat syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita tidak dengar hadis syafaat, wong sing tahu dosa langsung fatalistik, sing tahu salah tahu fatalistik sak donya iku ora ono sing wani iman. Perkara nek kabeh gak ada salah, tapi barokai syafaati Rasulullah sing diriwayatkan Al-Kutubus Sittah, sing diriwayatkan kitab-kitab sing muktabar. Akhirnya wong wani iman. Senajan to salah wis wani iman. Engko arep-arep syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sing ra maca Bukhari soal tiap pidato sholawat salam kunjuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang kita tenggo syafaate teng dina sing diarep-arep hubungane mbek Nabi dhewe jarang maca sholawat, sing penting nenggo syafaat. Wes sangono lah, sing penting ku ndadekno iman diwujudis syafaat. Wah niku terakhirin tentang Isra Mi'raj. Ono kata-kata mungkin Gus Sapang nyanyine mari sedilo mungkin. Nah, niki kitab Fathul Bari tentang Mi'raj niki kan tesih Isra Mi'raj. Dados nabi ku ya manusa ya kadang-kadang ya rontok cara boleh dibahasakan ya rontok ra ikhlas. Dibahasano hasud kok kasaran ya rapati ikhlas. Tapi orang ikhlasnya nabi niku barokah. Riyen kita tahu pertama wajib sholat ku 50. Nabi Ibrahim di langit ke-6 kila 7. Kalau ora roh persise urutane mergo riwayate beda-beda semene 6 ana semene 7. Mengko ya ora roh dhewe pokoke nek 6 ya 7. Coba bantah kula. Akhirnya Nabi Ibrahim jenenge capek. Apa mat diceluk wong pancen bae. Jika sholat 50 rakaat. Mendel Nabi Ibrahim ora biasa bantah. Bareng kok Nabi Musa bantah. Apa mat 50? Dene asline bantah iku ora kok perkara piye. Asline iku gak krana sak kita mboten. Rodok ngeprekno lah cara Jawa. Piye mat 50? Umatku sing gagah-gagah ra kuat temune umatem. Dadi asline iku yo ora sak kita. Mulane kula rapati utang jasa asline di bab ini karena asline iku terusane inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu ra kuat. Wong Bani Israel umatku sing gandeng-gandeng gagah-gagah ra kuat temune umatmu. Padahal kita ya nyatane ra kuat tenan, tapi alhamdulillah. Singkat cerita terus rodok terjadi debat kecil. Kanjeng Nabi karena ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Nurut mawon. Matur ning pangeran Gusti khafif anni. Sampai pangeran disudo 5 berarti itu pinten? Matur nang Nabi Musa iki abot 45. Jaluk ringanan neh. Sampai akhirnya ping 9. Ping 9 berarti 5 ping 9 kalong pinten? 45. Lha ini sakjane Nabi Musa sae. 5 lae cek njaluk neh keringanan. Waduh anak sido. Niku pun ra sidono wajib salat. Tapi pertanyaane lha apa ada Mi'raj jebule ratu apa kan yo. Itu jasanya Nabi Musa. Baru kayak protes niku 50 dadi pinten? Gangsal. Tapi itu sisi Nabi Musa. Tapi kalau niki cerita tentang riwayat niki tentang Fathul Bari kalau waca mawon. Ketika Nabi Musa di langit ketiga atau keempat, ini kan dilangkai kanjeng Nabi. Dilangkai itu nangis. Nangis itu nangis protes. Ditakoki mbek malaikat Jibril, "Kenapa kowe nangis?" Grutu iku gak adil iki. Cah wingi kok ngangkai makomku. Grutu wae. Akhirnya kanjeng Nabi takok, niku sinten? Iku Musa. Nembe nopo? Ya nembe grutu. Sing digrutoni sinten? Pangeran. Lah terus pangeran gak piye-piye? Gak, wis biasa aja. Mboten niku lho mboten gawe-gawe. Nek ora percaya sampean waca dhewe kitabe. Kok eja sithik-sithik. Terus lah kena apa? Ya mergo sampean luwih enom tapi nglangkai makome. Rada ora trimo. Marane tabayun kan cara saiki tabayun dikonfirmasi. Kula waca mau narape, mungkin nek sing ra ngandel nggih ben ngandel, nek sing ra ngandel nggih ben goblok wong tak wacana kok ora ngandel.
Dari Ali. Kalau maca mau narabe, niki top tenan nih, wis romerat tenan nih. Teng kitab kula halaman 613 juz itu. Jadi sampean saged ngecek malih. Misalnya beda halaman nggih. Apa ya? Bab ya, babnya ya di bab. Bismillahirrahmanirrahim. Niki jelas sampean jarang maca iki. Apa ora tahu? Jarang ora tahu parade. Para gak nate. Niki kanca kula mulai alit niki teng sarang. Jadi kula niku de kanca Habib Zain niku kanca mulai alit. Alhamdulillah nganti tuwa ora ono perkembangan ya tetep kanca maksudnya. Ya sudah dadi kiai, nak masalah materi itu tambah juga ya. Umat ya tambah akeh, tapi hubungan akrabnya tetep sepawancet. Ngger ketemu ya pikirane ngopi, rokok. Nah, kula sono perkembangan ya gak rokok ya termasuk. Tapi kalau cara fatwane Mbah Nafek salah. Rokok cara kowe apa, Hak? Misalnya ke darani haram, kowe sing salah. Ning dinggon barang haram diobong. Waduh, kelar. Mboten nate menang. Iki seksine niki. Nah, kula debat mbek Mbah Nafek. Lah iya rokok itu haram, mulane. Tuh. Kowe nek rokok sitok terus mbok yakini haram, rak berarti jek ono terus barang haram. Tapi nek tak rokok kan tak ilangi. Berarti aku ngilangi haram. Mbah atau menang panjenengan. Ya, mana apa. Nah, kalau skala tuwa nurut mawon. Ini alhamdulillah niki majelis kula seneng sangat ditunggoni para habaib saged nderekaken kersane Habibiddin. Kula nggih ra ngrasa paling bener wong dikongkon mawon. Tapi kelirune insyaallah ora nganti 1%, 0,0 sekian persen pantes-pantes sih. Ya kudu ngono. Kula waos nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Musa ya kesalib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nangis. Terus lam azunna ahadan yurfa'u alayya. Saya itu tidak pernah mengira ada orang diangkat meninggi saya. Gak terima. Terus mergo napa? Yas'umu banu Israil anni akramu 'ala Allah. Umatku wis kadung yakin nek saya ini yang terbaik kok dilangkai wong ku piye? Kayak kula misale sedarani wong alim alamah terus jebule keliru kalah mbek Amang kan yo isin. Dari berke Amang putune Nabi mboten isin kula nek kalah mboten isin. Ya buatan yakin buatan isin. Apa isin kalah ya apa-apa. Tapi ini kan jaga imet kan. Misalnya pulau tengkeling terus Ali terus wono di konco ya Bidin ini cerita lucu tenan ini kisah nyata. Jenenge Kiai Izzuddin Buntet itu top-top kiai di era itu. Dia santri ini tiang Cirebon asli Jakarta. Jenenge Budi. Ini konco ini tak sebut jenenge wong cerita lucu. Dia itu bangga dengan kiainya karena orang Jakarta. Mergo angger kiai mbek Kiai Izzuddin ku nyucup. Bangga nek mergo kiai ini ra ono sing ngalahno. Waduh kiai sak kawasan kono iku nyucup. Suatu saat ana pengajian ngaturi Mbah Mun ya Mbah Maimun Zubair. Kiai Izzuddin nate mondok sarang. Bareng wonten Mbah Mun Kiai Izzuddin nyucup. Niku bocah niku teng tingkat 2. Aduh kiai ku keok. Enggak terima. Karena dia ngukur menang kalah ini pakai nyucup. Mulane kula tak biasakno nak mbek wong sepuh nyucup, mbek ben tawadhu. Semoga kuwatirku nak ono wis ben santri kula aduh Gus Bakio kowe sak kaya kelah, sementing tawadhu. Lho akhirnya cah niki niku badhe niku pamit wae mondok teng sarang. Karena dia ndak ingin punya nyucup. Dia oleh muni aduh kiaiku keok. Niku kiai ini diceritani guyu ra barbar. Yus, dia aku kalah. Lagi Nabi Musa itu ya Nabi ya manusia. Bareng Nabi Muhammad ngelangkai makome. Ya Allah, lam azunna ana hadan yurfa'u alayya. Mbok sampean maca yurfa'u bo yarfa'u wis boleh. Sauni-unimu lah. Sementing aja yurfi'u aja yarfa. Sauni-unimu lah. Enake apa? Diangkat sak dhuwurku apa? Apa ya sampean maca milih apa ya? Bebas ya? Apa ya? Nama macam Yurfa'u wedi nek mereka ngarepe wong akeh mereka sakake kula maksudnya nak. Akhirnya terus ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kira-kira gitu? Wahu yas'umu banu Israil anni akramu 'ala Allah wa hadza akramu 'ala Allah minni. Ini urusan nama umatku wis yakin saya ini nabi terbaik. Masalah kan cara image. Kaya wong elek pacaran terus kancane luwih ganteng kan ya mriyang kan. Mulane kabeh iku anggere pacaran sing ngajak kancane sing luwih elek. Niku
Nah, pengalaman. Masalah kan. Kaya ustad, nang kiai apa kiai ning desa-desa moh ngajak kancane sing luwih alim, masalah ya. Golek penderek sing wis ora apa-apa lah kira-kira. Kula termasuk ndek nyali, ngaji ngajak ya amang medal ngalim. Kula termasuk kiai ndek nyali. Mbon. Walau kana hadza wahdah hana aliyya. Maksudnya nak aku kalah mbek Nabi Muhammad gak apa-apa lah, secara pribadi aku kalah gak apa-apa. Oke. Pancen iki sing dipilih aku kalah gak apa-apa. Walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah. Lho nak antar ketua kalah aku ora masalah, oke lah. Lho tekan sak umatku yo kalah, dadi gak trimo. Dadi wong ra trimo iku yo oleh sithik-sithik tapi Nabi Musa wae ora trimo. Terus walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah. Jadi sampean-sampean iki itu orang yang digugat Nabi Musa. Monggo di Fatihai kersane mboten gugat. Jadi nak pas kalah be Nabi Muhammad itu mohon ikhlas ya, tapi bareng kalah be antar umat kalah niku gak trimo. Walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah. Dan iki sing lucu, qala Jibril hadza Musa wa ma yu'atibu, kanjeng Nabi tanglet wa ma yu'atibu, terus sing digumami sapa, sing digremi sapa? Qala yu'atibu rabbahu fika. Lho niki kula maca. Kok nak kurang marem tak seksine ya amang takon maca. Yu'atibu rabbahu fika. Qultu wa yarfa'u sautahu ala rabbi. Ning ngarepe pangeran yo wani papo ngono gamane cara Jawa iku. Qala innallaha qad arafa lahu khiddata. Pangeran biasa. Nek ngomong ya rada keras ngene dadi pangeran wis biasa maklumi. Wa fi riwayatin innahu ya'rifu dzalika minhu. Allah kenal banget. Ini jenis wong protes iku wis kenal banget. Terus, nah ini terus mulai analisis ulama. Qala ulama lam yakun buka umusa hasadan ma'adallah fa innal hasad fi dzalikal alam manzu'an ahadil mu'minin fa kaifa biman istafahu wa ta'ala bal kana asafan ala ma fatau minal ajri alladhi yatarata bil arfud. Ini kan analisis walhasil hakikate Nabi Musa mboten hasud tapi ya serapati siap kalah wae. Dan niku ya normal wae wong menungso. Semoga nak sampean ra siap kalah mbek kula nggih saged maos Bukhari, saged maos Fathul Bari. Nah, misalnya kepeksa ya eling salah ya aja eling bener. Tapi sampean kok nantang Qur'ane nak salah ditulis itu, nak bener ditulis 10. Mulane kalau nak salah ya kira-kira cek duwe 9 lah. Mergi 10 dikurangi pinten? 7. Tapi mboten penting lah. Yang penting niki kula cerita. Kula seneng mboten krana ngrasa paling bener mboten, saged nderekaken kersane Habibidin, para habaib, para kiai. Kula posisi makmur diminta kula suwun niki nambahaken mahabbah kita teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tadi saya minta ijazah Habibidin karena dapat ijazah dari Habib Salim bin Umar bin Muhammad Asgaf. Ijazah dari Habib Abu Bakar Segaf tentang doa Khatmul Bukhari, dan tadi doa yang luar biasa. Jadi saya pastikan bahwa kita seperti ini tuh barokahnya riwayat sahihah. Andaikan kita ngikuti riwayat misalnya murtakibul kabirah itu kafir, orang melakukan dosa itu kafir, kayak apa umat Islam akan habis, karena semuanya yang pernah salah akan merasa kafir dan merasa repot. Ini barokah ahadisus syafa'ah, barokahnya ya semuanya, akhirnya semuanya punya harapan nanti ketemu Allah itu untuk syafaat. Barokah itu harapan mereka tetap jaga iman, jaga kebaikannya, enak menowo, semua itu bisa menghapus kesalahan. Jadi agama ini selalu datang bawa solusi. Oke, semua manusia kulubani Adam khotoun, semua potensi salah. Al-insan makhluk khoto apa? Tapi Nabi ngasih solusinya. Wa'at bi isayyatal hasanata tamhuha. Atau kalau di Quran innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Dan ini membantu kita, menguatkan kita. Bahkan ada beberapa riwayat yang mangqala lewat dakhalal jannah, terus macam-macam bahwa inzana wa ini saroko macam. Bukan pernah kita tidak pernah mensyariatkan hal-hal yang buruk, pasti tidak pernah. Tapi jangan pula yang pernah buruk kemudian ditutup pintu tobatnya, tidak seperti itu agama. Pintu tobat tetap maftuh sampai matahari terbit dari barat. Terus niki kula maos teng kitab kula niki kersane niki seksine ben loro niki ya amang takkan maca muliyas umu bani ben ya ben barokah. Iki muliyas umu bani Israil.
yaz'umu banu. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa yaz'umu banu Israila anni akramu 'ala Allah wa hadha akramu 'ala Allah minni. Zada al-Umawi fi riwayatihi walau kana hadha wahdahu hana 'alayya walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdalul umami 'inda Allah wa fi riwayati Abi Ubaidah. Nah, terus ini Faqala Jibril hadha Musa qultu wa man yu'atibu qala yu'atibu rabbahu fika qultu wa yarfa'u sawtahu 'ala rabbih qala inna Allah قال إن الله قد عرف له حدته وفي حديث ابن مسعود عند الحارث وأبي يعلى والبزار وسمعت صوتا وتذمرا فسألت جبريل فقال هذا موسى قلت على من تذمره قال على ربه قلت على ربه قال إنه يعرف ذلك منه Ini yang terakhir barokahnya kitab Bukhari juga kita maklumi ya, meskipun sifatnya hanya maklumi. Kalau ada orang satpam, macak satpam sholat, petugas SPBU ketika dengan seragam SPBU gini apa? Sholat. Meskipun kita yakin berpakaian ahsanil ahwal, kados jubah, amamah itu sunat, kita yakin seyakin-yakinnya. Tapi barokahnya Imam Bukhari, kemudian kita tahu bahwa komunitas kita, pantasnya penjaga SPBU macak biye, penjaga Nopo Indomaret itu macak piye, satpam pantasnya macak piye. Terus ketika kalau sholat itu piye? Ini saya beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini halaman 75 di bab sholat kitab Bukhari juz 1. Haddatsana Ahmad bin Yunus, haddatsana Asim bin Muhammad, haddatsani Waqid bin Muhammad an Muhammad bin Munkadir qol shalla Jabirun fi izarin qad aqadahu min qibali qafahu wa thiyabuhu mawdu'atun alal misjab. Qala lahu qailun tusalli fi izarin wahid qal innama sana'tu dzalikal yarani ahmaku misluk wa aina ma kana hu saubani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir itu salat sarungan tok, ora klambenan, ora nganggo kethu, ora nganggo popo, kak sarungan tok ditalekno gulune. Lah era tabiin wis salate wis resmi-resmi. Lho jenengan sahabat kok salat ngoten. Ben wong koyo kowe roh, nak salat ngene iki wis sah. Nah barokahnya itu kita ngerti auratul rajul itu kayak apa? Andai kan tidak ada peristiwa itu, maka pakaian yang dipakai Nabi dan sahabat dikira syarat sahnya sholat, sehingga semuanya harus seragam seperti itu. Tapi barokahnya pernah ada sholat seperti itu, kita tahu mana auratul rajul yang harus ditutup ketika sholat. Itu ya barokahnya riwayatnya Imam Bukhari. Terus beliau meriwayatkan qalat Ummu Hani iltahafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisaubin wa khalafa baina tarafaihi ala atikaihi. Terus ini ada riwayat lagi an Umar bin Abi Salamah annahu an-nabiyya yusalli fi thawbin wahid fi baiti Ummi Salamah qad alqa tarafaihi ala atikaihi. Oke, jadi kita sepakat sholat yang baik pakai ahsanis siyab, pakai formal, tapi tetap ada standar siapapun boleh sholat dengan pakaian yang asal nutupi aurat. Barokahnya ada riwayat seperti itu. Lagi-lagi riwayat ini berkah sekali. Makanya kalau matur nuwun sangat dan sangat hormat adat-adat para habaib yang selalu khataman Bukhari, adat-adat kita yang selalu baca kitab-kitab madaih, kitab-kitab semuanya kita harus syukur, semuanya itu mengawal mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan saya baca seperti ini, kenapa saya bawa kitabnya, biar yang punya kitab bisa nyari di kitab masing-masing. Semoga hanya beda halaman, bukan saya punya Bukhari sampean punya kitab yang enggak Bukhari. Maksudnya tuh dua ini buku ini ngomah. Jadi jelas gitu. Terus adnal ahwal, misalnya pakaian minimal seperti itu penting. Supaya akhirnya ada orang satpam sholat pakai pakaian satpam ya tidak janggal, ada yang pegawai SPBU sholat gitu tidak janggal, karena sahabat Jabir ini pernah menunjukkan di depan umum sholat seperti itu supaya menunjukkan kadar aurat mana yang harus ditu. Andai kan tidak pernah ada peristiwa Jabir dan Rasulullah selalu sholat ala ahsanil ahwal, sahabat misalnya ala ahsanil ahwal, pasti seperti itu dikira syarat sah, dan itu akhirnya umat masa pegawai SPBU macak ngono, satpam macak ngono, barang kiai teko sing kiai sing ndi wong macake padha kan yo ribet. Jadi kabeh iku berdasar napa ilmu. Quran itu turun itu kan mustameknya, pendengarnya itu zaman itu kan orang kafir semua. Makanya pertanyaannya itu untuk jadi ahli tafsir itu syaratnya ada enggak? Ya syaratnya ada, harus paham itu. Lalu syaratnya paham itu apa?
untuk Quran itu syaratnya satu, ya dapat hidayat itu. Karena kalau kita pakai standar apapun itu tidak bisa. Karena banyak orang kafir dulu karena punya pengetahuan yang baik tentang uslubul kalamil Arab, itu Quran turun itu memahami dan faham. Ini termasuk yang diceritakan Shahibus Shahih, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari itu cerita ada orang namanya Jubair bin Mut'im, itu kafir. Saya ulang lagi ya, Jubair bin Mut'im itu kafir. Dia datang ke Madinah untuk negosiasi Asra Badrin, tawanan perang Badar. Mendengarkan itu kok enak. Nah, dia mulai argumentasi kekafirannya terganggu, logika kekafirannya terganggu. Itu ketika Allah mulai mempertanyakan am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kalian merasa Tuhan, mbok kamu itu merasa hidup tanpa pencipta. Ya sudah, kalau kalian merasa Tuhan sebagai subjek, sebagai aktor sejarah, kalian harus khuliqu min ghairi syai'in. Manusia itu diciptakan tanpa pencipta. Atau amhumul khaliqun, atau kalian memang pencipta. Lalu kalau kalian pencipta, pertanyaannya Allah, am khalaqus samawati wal ard, apa kalian semua atau mereka yang kafir itu pencipta langit dan bumi? Terus bala yuqinun, pasti mereka tidak pernah berpikir sebagai pencipta langit dan bumi. Walhasil ketika surat itu selesai dibaca, Jubair bin Mut'im langsung menemui Rasulullah SAW. Terus dia masuk Islam. Ya, terus dia masuk apa? Islam. Ini bukti bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir dan bisa menjadi sababul hidayah. Sebab itu saya pastikan jika Quran itu dikaji orang non-muslim dengan niat belajar, itu harus diberi hak. Wa in ahadum minal musyrikin astajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablihu ma'manah. Jika ada orang kafir minta akad aman supaya dia bisa belajar Quran, harus diberi hak. Karena awal-awal Quran itu saking fasohahnya, saking jameknya, saking jelasnya, bahkan aslama Umar mergo bistimaihi atau bisamaihi ayat Al-Quran. Wakadzalika aslama Jubair bin Mut'im juga ketika mendengar ayat Quran. Pertanyaannya kan, dia ketika mendengar itu muslim apa masih kafir? Masih apa? Kafir. Dan aslama setelah mendengarkan ayat apa? Quran. Ini nanti saya terangkan secara logika mukjizatnya. Terus ini sekaligus pamit kalian pengurus Menoro, juga utamanya Pak Najib, ya Haji Najib. Saya akan suasananya ngaji seperti ini dan insya Allah selalu pakai Bukhari di bab Fadhailul Quran atau Mukjizatul Quran. Nanti setelah niki do ngopi mulai uteke itu merap. Neng Jawa itu ribet, niki cara disiplin ngaji itu kriminal. Kok ono kopi ono ngaji, mesti wong eling kopi sih. Sajane cara disiplin ngaji itu kriminal. Tapi wong niki boten disiplin dadi pun kula waca nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita Islamnya Jubair bin Mut'im. Yes, di Bukhari saya juz 3 halaman 193, kalau di Fathul Bari juz 9 halaman 583. Ini nanti ngaji sampai jam 3. Nanti jadi kalau jam 3 top. Kok yang kita sampean seneng nganti jam 3. Nah, kita ora paham nggih seperempat jam. Nggih, haddatsana al-Humaydi, haddatsana Sufyan, qala haddatsuni 'ani Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur falamma balagha hadhil ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Terus am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun kada qalbi ayatiron.
Kadang meh-meh apa qalbi ati ingsun iku ayati ro yen to terbang apa qalbi. Hampir hatiku itu hilang, nyaliku sebagai orang kafir itu hilang karena argumentasi saya kalah. Kalah itu ya kalah. Jadi karena Allah itu sangat rasional. Saya berkali-kali kalau ngaji bilang Allah itu zat paling fair, paling kalau boleh dibahasakan tuh ngajak kita sangat-sangat rasional. Saya berkali-kali ngaji bilang untuk menafikan Tuhan selain Allah itu Allah cara nantang itu sederhana sekali. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kalau kalian punya Tuhan selain saya, kata Allah tidak apa-apa. Asal yang kamu tuhankan itu punya reputasi lah. Ketika aku bangun langit itu ya urun-urun tau apa. Melok gawe langit ora, urun semen ora kok melok jadi pangeran piye. Jadi aruni. Yang kamu pertuhankan Fir'aun Namrud ketika aku bikin bumi itu di mana? Kan tidak ikut. Tahu-tahu lahir di bumi, tahu-tahu sebagai Tuhan. Ini apa-apaan itu. Jadi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Jadi kalau kata Allah, ini yang pikirannya Jubair bin Mut'im, enggak apa-apa kamu tuhankan selain saya kata Allah, tapi am khalaqus samawati wal ard. Apa Lata Uzza Hubal punya reputasi menciptakan langit bumi. Enggak kan balayu kinun. Lalu Namrud, Fir'aun dan sebagainya am khuliqu min ghairi syai'in. Apa mereka itu lahir sendiri tanpa pencipta? Enggak juga kan? Nah, logika-logika itulah yang menjadikan Jubair bin Mut'im, Sayyidina Umar, Khalid bin Walid banyak yang menjadi masuk apa? Islam. Tapi logika yang dibangun Quran ini kita sudah mulai lupa. Karena tadi surat iki kasihat ini saake Quran. Waqiah mari duwe Ra'at nyepet nawang mati kan sudah kasihat itu sudah. Jadi bayan arah mati-mati diwacana surat napa? Ra'at. Dia lupa secara fikih itu hukumnya gimana itu? Apa qatil enggak itu? Ada orang mau mati tidak mati-mati, kamu bacakan Ra'at langsung mati. Ini pembacanya ini qatil apa enggak? Ini harus dibahsul masail di Masjid Menara. Karena sebelum dibacakan Ra'at itu enggak mati-mati, setelah dibacakan mati. Ini kategorinya itu qatlun amdul khata' apa khata' sibul khotok apa. Jadi Quran itu menjadi hilang mukjizatnya kalau kita terus ngomong kasiat ya. Waqiah terus mari duwe Ra'at nyepet nawang napa mati, terus surat Baqarah itu mari tolak napa apa terkenalin tolak santet ya. Ya sebetulnya enggak apa-apa tapi yo sakake Quran lah, jangan ya tetap fungsi dasar Quran ya dabarun napa ayat. Mungkin kalau terangkan di sini kada qalbi ayatiro kalau wawas ya tegene Fathul Bari ka'annahu inzi'ajun inda sama'i hadil ayat atau inda sima'i hadil ayat. Kalau maca dua kali karena kalau sampean di guru sing macane simak, guruku maca simak Gus Bak sama tak waca ping pindho inda sama'i hadil ayat untuk inda sima'i hadil ayat li fahmihi ma'naha wa ma'rifatihi bima tantum manathu fa fahima al hujjata fastadrokaha bilati fi tabih wa dzalika min qawlihi am khuliqu min ghairi syai'in. Terus sampai am khuliqu al makna am khuliqu min ghairi khaliqin wa dzalika la yajuzu. Terus li anna ma la wujuda lahu kaifa yakhluq. Wa idza batalal wajhani qamatil hujjatu alaihim bi anna lahum khaliqan. Wah, aneh-aneh. Jadi kegiatan ya. Lah semula orang ngrungokno ora noto mix pokoke. Jadi Islam itu orang harus punya amitus sholihat. Jadi nak gak mulang yang ngrungokno, nak orang nggih nonton apa. Islam itu gampang. Begini kalau terangno nggih. Mboten sing sampean kulino argumentasi Quran. Ketika Allah menafikan Tuhan selain dirinya, saya ulang lagi, ketika Allah ingin menafikan Tuhan selain dirinya, sebenarnya argumentasinya itu gampang sekali. Kita tahu di awal juz 6 misalnya qul ara'aitum ma tad'una min dunillah, ara'aitum di tafsir-tafsir akhbiruni. Coba saya kasih tahu ara'aitum ai bi makna apa? Akhbiruni. Coba kasih tahu saya.
Kalau mereka itu Tuhan, apa reputasinya? Aruni, tunjukkan ke saya. Madza khalaqu minal ardi. Ketika aku menciptakan bumi itu mereka urun apa? Fir'aun lahir di bumi, Namrud di bumi, Nabi Isa di bumi. Semua yang kamu Tuhan kan lahir di bumi. Lalu ketika bumi diciptakan, kontribusi mereka itu apa? Mbok kalau yang merasa jadi Tuhan tuh mbok yo gawe lah urun gitu. Gampangane iku ya wong iku ana kualifikasine. Nek dadi kiai iku ya tau mutolaah. Tau ngaji bafail macam-macam lah soalnya. Nek dadi wong sugih iku syaratnya ya diwarisan atau pekerja keras. Kan kabeh ana syarat. Maksud dadi pangeran tanpa kualifikasi. Dadi presiden yang menang di pemilu ini. Ini jadi Tuhan kok tidak punya reputasi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kok jadi Tuhannya bumi ya reputasinya menciptakan bumi. Lah Jubair bin Mut'im itu orang kafir, saya ulang lagi orang kafir. Terus Allah membombardir dengan argumentasi am khalaqus samawati wal ard. Yang kamu tuhankan apa menciptakan langit bumi? Am khuliqu min ghairi syai'in, apa yang kamu tuhankan itu wujud begitu saja tanpa pencipta. Wos pokoknya dibombardir gitu. Sampai beliau tidak kuat akhirnya matur Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Jadi dulu itu mukjizatnya Quran itu orang kafir saja tahu. Saking dahsyatnya, logika yang dibangun itu saking dahsyatnya. Dan itu murni argumentasi ilmiah, bukan jimat, mboten. Terus diwaca sakmene ambek poso, iku mboten enten ngoten urine. Yes, pokoknya memang ilmiah. Saya punya sekian contoh. Sampean boleh nggak percaya, tapi kebangetan arep percaya. Dulu di antara sifatnya Rasulullah, saya sering ya kadang-kadang ya kepengen emosi lah. Wong dikandani pangeran kok angel ra karuan. Tapi dulu para nabi itu disifati Allah qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Orang-orang kafir dulu disalahkan Allah karena sudah ada bayinah. Bayinah itu kebenaran yang ketok welo-welo, begitu jelas. Sehingga Allah ketika mensifati kekasihnya yaitu Rasulullah SAW, itu status yang ditonjolkan Allah itu apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul rabbayina. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Orang kafir yang ngotot terhadap kekafirannya, baik ahli kitab maupun orang musyrik, itu tidak akan tercerabut dari akar kekafiran sehingga datanglah bayinah. Bayinah itu kejelasan yang benar welo-welo. Siapa itu? Rasulun minallah yatslu suhufam. Nah, benar welo-welo itu karena argumentasinya dibenturkan. Saya ulang lagi, dibenturkan. Saya beri sekian contoh argumentasi yang dibenturkan. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji. Lama sekali, ya saya ulang lagi, lama sekali cara berpikir orang kafir, entah kafir Cina, entah kafir Quraisy itu sama. Di mana-mana Tuhan itu penyelesai problem. Pikiran mereka, kalau problem itu banyak ya Tuhannya harus banyak. Makanya ada dewa petir, dewa dewi keberuntungan, macam-macam. Di orang kafir jahiliyah juga sama. Ini Tuhan spesialis hujan, ini Tuhan apa, sesuai fungsinya. Sehingga ketika Rasulullah itu datang membawa konsep satu Tuhan, mereka protes. Disebut aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu, padahal problem kita ini banyak. Inna hadza la syai'un ujab, ini aneh. Tapi Nabi secara telaten adu argumentasi. Kalau kamu sebagai pembantu, sebagai budak, lalu majikan Anda banyak, semuanya punya perintah yang beda-beda. Kamu suka apa enggak? Ya tidak suka Muhammad. Enak mana majikan banyak sama majikan satu? Ya enak satu. Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhan kamu majikan kamu, kalau Tuhannya banyak, perintahnya beda-beda, habis kamu. Ya sudah, Tuhannya satu saja. Itu namanya bayinah. Bayinah itu argumentasi yang enggak terbantahkan. Nah, itu yang disebut hatta ta'tiyahumul. Itu disebut daraba wa mathalar rajulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani mathala alhamdulillah. Jadi ketika mereka dijak argumentasi, oke mat, kalau majikan banyak itu gak enak, enak majikan satu. Wa rabbukum sayyidukum, Tuhan kamu itu majikan kamu, maka enak satu. Oke Muhammad, kita terima konsep itu. Alhamdulillah akhirnya mereka Islam. Nah sekarang enggak, berjuang ngamuk ya. Dijak logika itu rapati gelem. Nah, begitu juga tentang syarik. Saya berkali-kali kalau ngaji cerita,
Saya sebagai manusia mungkin atas nama hati saya sering tidak ikhlas. Tapi atas nama ilmu itu saya ikhlas terus. Gak pernah ada ikhlas atas nama ilmu. Saya beri contoh, sampai aku pengen ikhlas permanen. Meskipun aku sepotonganmu ya ikhlas, tapi ini kan latihan, jenenge latihan. Nah ini saya beri contoh, nanti setelah pulang ngaji ini pasti ikhlas. Secara ilmu paling enggak. Ya saya ulang lagi secara hati itu segera roh hati banyak kepentingan lah jenenge hati. Lama sekali kita ikhlas mengatakan ini putih, ya kan? Kertas ini putih apa hitam? Putih. Kamu ikhlas gak? Ikhlas kan? Gak ada yang bayar kan? Kamu mengatakan putih kan gak tak bayar. Terus peci saya ini orang pasti sepakat ini hitam. Dan lama sekali orang mengatakan ini hitam tanpa ada yang gaji. Nah kenapa kita ikhlas? Karena memang faktanya ini putih sehingga kita katakan putih. Peci hitam faktanya juga hitam sehingga kita katakan. Pertanyaannya kenapa ketika Allah kamu katakan Tuhan, kamu udah ikhlas? Padahal kamu mengatakan ini putih-putih, gak ada yang gaji juga mau. Alasannya apa? Karena ini fakta. Gitu. Sekarang Allah Tuhan itu fakta apa enggak? Fakta. Loh kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kamu nunggu opah? Loh itu ngawur tau cara ilmu. Boten ngawur boten. Ngawur kan? Harusnya kalau mengatakan fakta itu yang ikhlas. Putih kita katakan putih, hitam kita katakan hitam, meskipun gak ada yang bayar. Nah itu ilmu. Maka kalau kita dengan ilmu nyembah Allah mesti ikhlas. Ya Allah memang kau Tuhan ya tak sembah. Atas nama ilmu loh saya ulang lagi. Atas nama. Tapi kalau atas nama hati, Gusti nggih nyembah nggih nyembah lah Gusti nyuwun opah lah. Kalau ini kan maksudnya ku yo piye no. Jadi ribet. Makanya di bab fakta itu Allah ngendikan waman azlamu mimman abadani li jannatin aw narin laulam akhlu jannatan wala naron alam akun ahlan al-uto'ah. Siapa yang lebih zalim ketimbang orang yang menyembah saya yang karena takut surga atau ingin masuk surga atau takut neraka. Andaikan saya sebagai Tuhan tidak menciptakan surga atau neraka, apa terus saya tidak dituhankan? Umpama pangeran ragai swarga neraka itu tetap pangeran tora, tetap pangeran kan? Jadi ilmu itu beda dengan rasa. Ilmu itu pasti objektif. Nah, dulu saya ulang lagi, orang kafir itu dijak begitu itu mau. Sehingga ketika mereka Islam hari pertama saat itu juga langsung ikhlas karena logikanya permanen. Saya beri contoh. Orang kafir itu kan pernah nganggap fungsi Lata, Uzza, Hubal, Manat itu setingkat sama Allah. Padahal mereka oleh mereka dianggap syarik, dianggap setara, dianggap mitra, dianggap sederajat dengan Allah. Sehingga mereka diceritakan Allah balhum qaumu ya'dilun. Mereka komunitas kaum yang menyamakan selain Allah dengan Allah. Padahal gak mungkin kan, selain Allah setara dengan Allah kan gak mungkin. Iku dulu lan nerangno kangelane sak boleh. Cara gurune kuwi. Iki gurune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku nerangkan sekali itu orang kafir paham semua dan semuanya masuk Islam. Itu hebatnya bayinah hatta ta'tiyahumul bayin. Nabi cara nerangkan diajari Allah begini. Misalnya saya kerja keras, kemudian beli Innova. Ya, atau adol warisan beli Innova. Kemungkinannya kan kerja keras atau warisan. Utawa ngerayu mertua kelar tuku Innova. Kemungkinan itu sing rodok dake itu jalur pintas ngerayu mertua. Lewat bojone maksudnya. Semacam-macam lah. Apapun itu ciri khas pemilik itu nggak ingin orang lain itu setara dengan dia. Kue kerja keras nabung puluhan tahun beli Innova, kemudian teman kamu udah ikut beli, cara menguasai Innova itu sama dengan kamu. Nak nyiler atau pamit atau bensin ini, sok enak ide. Kue mangkal gak kira-kira? Kamu punya rumah, sono wong mlebu sonang-sonong kayak pemilik, kamu mangkal gak? Mangkal. Nah, Allah cara membuat tamsil itu ya begitu. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Coba kalau kamu punya barang, kata Allah, kamu punya barang, punya sesuatu dan itu milik kamu karena kamu yang beli. Kemudian ada orang lain yang cara memilikinya sama dengan kamu. Mau enggak kamu seperti itu? Ya tidak mau Muhammad, ini milik saya, kok ada orang lain yang merasa setara dengan saya, tidak mau saya. Kalau orang lain mau pinjam ya harus ngemis-ngemis lah, harus dodok-dodok. Ya seperti itu Allah itu bumi itu yang menciptakan Allah sendiri.
Kemudian kamu menyertakan orang yang tidak ikut menciptakan setara dengan Allah. Ini apa-apaan? Oke mat, kalau gitu Allah la syarikalah. Jadi itu tamsil apa? Saya ulang lagi ya, kalau kamu beli Innova, mau nggak ada orang lain yang cara menguasai Innova itu setara dengan kamu? Mau nggak? Nggak mau kan? Bahkan istri saja nak nganggo kudu pamit. Nak lagi nengan, arah nengan ya oleh. Tapi apapun itu kan tetap saja harus pamit, harus prosedur. Namanya ndak ikut punya. Nah itu kemampuan ini yang mulai hilang di umat Rasulullah. Jadi Nabi itu punya fatona. Fatona itu kecerdasan untuk memberi penjelasan. Disebut orang kafir itu tidak akan infikak, tercerabut dari cara berpikir mereka, munfakin hatta ta'tiyahumul. La bayina itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Jadi Nabi itu kalau memberi penjelasan itu gampang sekali. Baik itu penjelasan akidah maupun penjelasan fikih. Dulu di Medina itu abkhosun nasi kailan. Orang Madinah itu orang paling curang kalau dagang dulu sebelum Rasulullah datang. Sehingga misalnya mau beli pelem itu mangga itu, pentil ya dihitung pelem. Jadi busron itu kurma pentil ya dihitung kurma. Misalnya kulaan pari ijo wis dituku, padahal urung jelas jadi padi. Dan nanti kalau kena badai angin ya sudah, apa itu uang itu nggak kembali. Ketika Rasulullah datang, Nabi mau tanya, "Sampai tuku apa?" Tubas pelem. Sekarang satu pohon pelem dituku 2 juta, itu rego pelem tar rego pentil. Mbak sampean jawab ya? Pentil kan gak ono regane, sak meneh gitu. Ndak ketika dibayar 2 juta itu rego pentil apa rego pelem? Pentil lho mbok. Ketika pentil sakmene dituku 2 juta satu pohon itu rego pelem atau rego pentil? Pelem kan? Sekarang faktanya pentil apa pelem? Pentil. Makanya Nabi terus tanya, "Qul ara'aitum in mana'allahu as-samrah fabima yastakhilu ahadukum mala akhi." Banyak tak apa loh hadis-hadis. Andai kan nanti pentil ini kena angin, kemudian 2 juta itu bayari apa coba? Diarani bayari pelem rantuk pelem, dibayari pentil itu regane 2 juta, dipangan ora kena. Akhirnya orang Madinah sadar betapa buruknya sistem perdagangan mereka. Wong pentil kok diregani 2 juta. Semenjak itu ada fikih boleh jual pentil itu ba'da budui sholahiyah, setelah jelas-jelas jadi pelem. Paham ya? Dan Nabi cara nerangkan gampang. Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lalu alasan halal itu apa? Kamu mengambil uang 2 juta atas nama apa? Atas nama pelem ya Rasul, di peleme. Atas nama pentil, mosok pentil regane 2 juta. Jadi akhirnya orang Madinah sadar semenjak itu tidak jual buah-buahan qobla budui sholahiyah, sebelum kelihatan berstatus napa? Samroh buah. Jadi Nabi itu pote sopo ada maringi nular sopoman al awalas yang pertama. Ya nak iki jarimu ketularan iki, lagi ketularan sopo. Yang pertama kudiken. Wah itu asli lah ya, maksudku ya sing iki. Jadi Nabi itu gak pernah kalah kalau argumentasi. Nah sekarang banyak umatnya Nabi tambah soleh itu tambah rapat iso mikir biasanya. Makanya Mbah Mun terkenal bikin jargon zada khuzuan zada jalan ini. Karena kemampuan fatona itu juga harus diwaris. Saya beri contoh, ini ngaji hujjah, ini masih ngaji tentang Quran. Biar kamu tahu kualitas Quran itu mukjiz betul. Ini tak bacakan 2 kitab yang permanen itu Bukhari. Saya bawa usul fikih yang dikarang Abu Bakar Al-Baqilani, gurunya Imam Haromen. Jadi mbah gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali ngaji Imam Haromen. Imam Haromen ngaji namanya Syekh Abu Bakar Al-Baqilani. Itu orang top, orang terkenal sekali. Itu ngarang kitab namanya I'jazul Quran, itu yang dipakai hampir semua ulama itu. Saya pernah belajar itu pas musim haji. Saking sakralnya kitab itu tak baca berkali-kali pas musim haji, I'jazul Quran. Orang kafir itu kan otaknya sudah error, tapi kandanannya angel. Dan itu kalau kita salah ngelola argumen itu bisa kalah ya. Saya beri contoh ya. Ketika Nabi Musa memaklumatkan sebagai nabi, itu Fir'aun tanya, "Wa ma Rabbul Alamin?" Lalu Tuhan Rabbul Alamin itu siapa?
Jawabnya Musa nggih normatif, Rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun enak aja gampang. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Saya jalan-jalan kemana-mana yang dituhankan di bumi saya, berarti ya saya Tuhan. Soal kemungkinan Tuhan di langit, terus Haman dipanggil. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili sorhal la'ali abluhul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman, bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Fir'aun. Tuhannya siapa? Musa. Wa inni la'adzunuhu kadziba. Diulang beberapa ayat. Ada yang wa inni la'adzunuhu minal kadzibin, itu ada beberapa ayat malah. Musa kan kaget. Wah, ini nak piramida jadi Fir'aun munggah mesti ra roh pangeran. Wong saya aku nabi ora tau roh langsung pemenang santri ta barang ora roh. Jadi kan Fir'aun Musa akhirnya bingung. Jadi misalnya munggah tenan mesti ra roh Allah, padahal kata Musa, kata siapa Fir'aun? Ibnili sorhal la'ali ablul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Kemudian saya bisa melihat Tuhannya siapa? Musa. Wah jare Musa, wah prono iki nak munggah tenan tetep ora roh Allah, jare Allah gak ono. Wong Firaun wis kadung geblek. Angger gak roh berarti gak ono. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Beralih argumen. Saya ulang lagi, beralih argumen. Ya sudah, definisinya tidak seperti itu. Tuhan definisinya tak rubah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Saya mengerani buyutem. Wah, itu langsung sak majelis separuh itu iman. Wah, ini nak Fir'aun pangeran, buyut-buyutnya rano pangeran. Karena pangerannya datang terlambat. Ini aneh, pangeran dhisik buyute piye? Wong buyute ra pangeran kok putune pangeran. Akhirnya Fir'aun langsung cara Jawa semane wah entek. Nah, makanya kalau Syekh Nawawi ngendikan, kalau debat kok wis muring-muring wis ra ilmiah. Makanya terus Fir'aun la as'alannaka minal masjunin, tak penjara we. Dia sudah ada ilmiah lagi. Ketika Rabbus samawati wal ardi, Fir'aun masih berusaha ilmiah. Saya kemana-mana dituhankan fil ardi, maksudnya di bumi. Soal kemungkinan di langit, saya nanti bikin bangunan, mau lihat Tuhanmu Musa. Tapi ketika dipojokkan dengan Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Entek Fir'aun. Waduh, aku di bapak, di mbah. Mbahku yura pangeran, kok putune pangeran. Berarti mbahku tanpa apa? Pangeran. Wah ribet. Penjara Musa. Jadi emosi dia karena sudah nggak bisa debat. Jadi semua nabi itu ciri khasnya itu punya kemampuan argumentatif. Makanya nabi itu harus fatona, harus punya kecerdasan. Dan itu juga yang dilakukan Quran ketika nafyu uluhiyatil ghairillah, ketika menafikan bahwa selain Allah itu pasti tidak Tuhan. Ya tadi, kalau Allah itu punya pesaing sebagai Tuhan, ya namanya Tuhan, reputasinya ya aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Mungkin kalau orang-orang tajwid hanya nekuni fis samawati itu fis samawati itu kan urusan tajwid ya. Tapi kalau kita yang ahlul makna itu nekuninya kalau merasa Tuhan itu ya punya reputasi. Di antara reputasinya itu ikut menciptakan langit dan bumi. Nah dengan demikian namanya bayinah. Bayinah itu kebenaran yang ketok welo-welo. Sehingga orang kafir itu tidak bisa berbantah-bantahan lagi. Nah, ini disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Bayinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Makanya orang kafir dulu itu matur nuwun tenan mbek Islam. Mergo qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Bayinah itu harus ada. Makanya kita sekarang harus sesering mungkin bikin bayinah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video di channel ini. Semoga ilmunya barokah, bermanfaat untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Semoga juga setelah menonton video ini, hidupnya lebih tenang, lebih sabar dalam menjalani hidup, lebih tabah, dan juga lebih ikhlas. Jangan lupa terus dukung channel ini supaya terus berkembang dengan cara klik like, tinggalkan komentar, klik subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa klik tombol notifikasi supaya teman-teman selalu mendapatkan pemberitahuan setiap channel ini upload video baru.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.